Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya pun. Kembali lagi bersama saya Oti Pratiwi di podcast Sudut Pandang. Suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Nah sobar, pada episode kali ini kita sudah kedatangan nih narasumber yang luar biasa. Mungkin sober penasaran nih, siapa sih narasumber kita pada hari ini? Daripada sober penasaran, saya penasaran. Jadi kita langsung tanya aja nih sama Bapak yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Selamat siang Bapak. Siang. Boleh Pak dikenalin nih kepada sober di rumah? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Zainur Rohman. Saat ini saya menjabat selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Kurang lebih sudah 2 tahun lah kita di sini. Jadi sobat sober, kita sudah ada di Lampung Barat. Iya, jadi BNN Tanggamus hari ini mainnya jauh nih ke Lampung Barat. Jadi panggilannya apa nih Pak? Saya manggil Bapak Zainur, Bapak Rohman. Zainur. Oke, Bapak Zainur. Jadi kita narasumber pada hari ini adalah Bapak Zainur selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Mungkin sober bertanya-tanya nih, kenapa sih kok BNN narasumbernya kejaksaan gitu ya? Nah, jadi kita ketahui bersama nih kalau untuk menangani perkara narkotika tentunya BNN itu nggak bisa sendiri nih. Jadi BNN juga mempunyai stakeholder nih, dan Kejaksaan Negeri Lampung Barat ini merupakan salah satu stakeholder BNN Kabupaten Tanggamus dalam menangani permasalahan narkotika. Nah Pak, jadi selama beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol nih Pak seputar narkotika. Oke. Jadi sabar, untuk episode kali ini tema kita adalah restoratif justice dalam penanganan perkara narkotika. Mungkin sober asing nih, apa sih restoratif justice itu? Nah tapi tahan dulu penasarannya sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Pak seputar restoratif justice. Tadi kan Bapak sudah berdinas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat selama 2 tahun ya Pak ya? Ya. Nah bagaimana sih Pak kondisi nih penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika khususnya di Kabupaten Lampung Barat sendiri? Ya, sobat sober yang berbahagia, pada siang hari ini kita kehadiran BNN ya, Iya. Tanggamus. Kalau terkait dengan kondisi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lampung Barat selama 2 tahun kalau saya amati, Lampung Barat merupakan daerah rawan yang posisinya dekat dengan Bengkulu dan merupakan jalur lintas barat Sumatera. Dan selama 2 tahun saya bertugas di sini, 30-40% penanganan perkara kita masuk pada kasus-kasus narkotika. Sehingga bisa kita nyatakan dari 100%, 30-40 ini merupakan kondisi di mana Lampung Barat sudah pada tingkat darurat, seperti itu. Iya baik, berarti ternyata penyalahgunaan narkotika di Lampung Barat pun sudah masuk ke fase darurat ya Pak ya? Iya. Nah, boleh tahu nggak sih Pak kira-kira tren penyalahgunaan narkotika 3 tahun terakhir nih, apakah mengalami peningkatan atau penurunan, dan jenis apa sih Pak yang paling banyak disalahgunakan di Lampung Barat? Iya. Kalau kita lihat data di Kejaksaan Negeri Lampung Barat dari 2023 sampai dengan 2024 itu sudah ada kenaikan sekitar 26 sampai 27%. Kemudian dari tahun 2024 sampai dengan 2025 itu memang naiknya tidak setinggi 2023 sampai 2024, tetapi tetap naik, yaitu 6,9%. Jadi perkara dari 100 kita bisa menangani 43 sampai 46 perkara. Dan tren kenaikan ini menjadi penting bagi masyarakat untuk lebih mawas, khususnya kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Karena apa? Rentang usia pengguna narkotika di Lampung Barat ini antara 18 sampai dengan
35 tahun. Nah, ini artinya apa? Masa-masa produktif dari warga di Lampung Barat sudah terkena yang namanya penyakit narkotika. Seperti itu. Iya. Artinya setiap tahun itu selalu mengalami peningkatan ya Pak ya, Ya, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi dari jumlahnya selalu meningkat. selalu meningkat. Jadi tadi saya sampaikan misalkan dari saat ini November di 2025 kita sudah menangani 46 perkara. Jadi kurang lebih 110 perkara yang ada. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa eh, narkotika di Lampung Barat sudah pada tingkatan yang membahayakan. Dalam periode 2025 ini, tren yang paling banyak adalah jenis sabu dan ganja. Oke. Nah, Sober, ternyata penyalahgunaan narkotika, Pak, di Lampung Barat itu selalu mengalami peningkatan dan ternyata eh, narkotika ini menyerang usia-usia produktif ya, Pak ya. Setelah kita bicara nih tentang narkotika, tren penyalahgunaan narkotika yang selalu meningkat dan ternyata narkotika ini sudah sangat darurat, apalagi di Lampung Barat nih. Nah, sudah kita bahas nih tadi tentang jenis-jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan, usia-usia yang paling banyak menyalahgunakan narkotika, dan juga tren kasusnya di Lampung Barat. Selanjutnya kita bakal masuk nih ke sub bahasan kita, yaitu tentang restoratif justice ya Pak ya. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih Pak, restoratif justice itu apa sih Pak? Mungkin Sobat Bersinar yang ada di rumah ini masih sangat awam gitu untuk mendengar apa sih restoratif justice gitu, dan dasar hukum pelaksanaan restoratif justice itu Pak. Ya, kita tahu bahwa saat ini Indonesia khususnya dengan Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang KUHP, kita sudah melakukan pergeseran perspektif dalam penanganan tindak pidana. Sehingga dari awalnya retributif itu lebih bersifat pada penghukuman, kita sudah bergeser ke restoratif. Apa restoratif? Restoratif itu adalah pendekatan penyelesaian hukum pidana dengan mengutamakan pendekatan di luar peradilan. Jadi lebih cenderung pada bagaimana pemulihan itu diberikan. Sebelum tindak pidana terjadi itu kita pulihkan kondisi dari korban. Dan khusus untuk pendekatan pada tindak pidana narkotika adalah bagaimana memulihkan, melakukan rehabilitasi, tidak pada pemidanaan ANSI, sehingga kita pahami bahwa pendekatan restoratif dalam tindak pidana narkotika itu kita utamakan bagaimana pecandu atau tersangka itu kita lakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Dan dasar hukumnya kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di sana pasal 34 memang diamanahkan oleh undang-undang bagi pecandu itu diwajibkan untuk dilakukan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Yang kedua, kemudian khusus di kejaksaan itu ada pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 tentang penghentian penyelesaian perkara narkotika menggunakan restoratif justice. Jadi itu dasar hukum dari restoratif justice. Oke, jadi bisa diartikan bahasa simpelnya itu seperti memberi kesempatan untuk tidak dihukum gitu Pak ya. Nah, restoratif justice sendiri nih, apa sih Pak manfaatnya yang diharapkan dari pelaksanaan restoratif justice itu terhadap korban penyalahgunaan narkotika? Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa restoratif justice itu mengutamakan perbaikan-perbaikan, sehingga manfaat utama dari restoratif justice bagi penyalahguna narkotika itu antara lain yang pertama adalah dapat dilakukannya rehabilitasi tanpa menunggu putusan pengadilan, sehingga efektif efisiensi seorang penyalahguna itu bisa kita utamakan agar segera dilakukan rehab.
Yang kedua, kita bisa mengurangi over kapasitas pada lapas. Kita tahu bahwa ketika misalkan dari 130 sampai 40%-nya itu disumbangkan oleh perkara narkotika, maka tiap tahun kita bisa menyumbang narapidana-narapidana yang harus masuk 30 sampai 40. Sehingga ini menjadi penting. Yang ketiga, kemudian biaya negara jauh lebih murah. Karena rehab yang dilakukan, misalkan rata-rata kalau kasus kita adalah 6 sampai 10 bulan, itu lebih efektif. Tidak banyak menghabiskan biaya negara dibanding dengan penghukuman di rutan. Bagaimana negara harus menanggung makannya, minumnya, dan tempatnya. Kemudian yang paling penting dari itu adalah memungkinkan untuk pengulangan tindak pidana atau residivisme itu lebih rendah karena fokus pada penegakan hukum, yaitu pada pemulihan tersangka dan bukan pada penghukuman di rutan, demikian. Oke Pak, menarik nih Pak ya, ternyata penyalahguna narkotika itu wajib direhabilitasi ya Pak ya, untuk menerapkan restoratif justice nih Pak kepada seseorang yang tersandung perkara narkotika, itu prosedurnya seperti apa? Ya, kita pahami bahwa restoratif justice yang dilakukan oleh penuntut umum itu kita selesaikan perkara-perkara yang sebenarnya sudah secara kualifikasi tidak pidana itu terpenuhi. Sehingga penerapannya kita lakukan dengan apa? Yang pertama, kita pelajari dan teliti dulu berkas perkara yang diberikan dari penyidik, bisa dari kepolisian atau BNN. Kemudian kita pastikan bahwa kelengkapan formil dan materialnya itu terpenuhi. Dari itu semua kita lakukan apa? Yang pokoknya adalah kelengkapan material maupun formilnya, yaitu mengenai barang buktinya kita periksa bahwa barang bukti ini misalkan tidak lebih dari 1 gram. Kemudian kualifikasi dari tersangkanya. Kita profiling dulu. Kita pastikan bahwa tersangka ini tidak menjadi bagian dari agen-agen atau mafia-mafia dari narkotika itu. Kemudian kita kualifikasi juga tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan. Dia harus terkualifikasi sebagai pasal 127 ayat 1 sebagai pengguna. Kemudian kita pastikan unsur kesalahan mens rea pada diri tersangka itu tidak terlalu tinggi. Misalkan dia memang masyarakat yang pengguna akhir. Artinya konsepsinya adalah tersangka ini adalah orang yang menjadi korban dari mafia narkotika yang ada di Lampung Barat ini. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, apa pekerjaannya, kemudian dia sebagai pengguna akhir atau tidak. Kalau dia pengguna akhir, maka kita bisa rekomendasikan untuk kita lakukan penyelesaian melalui restoratif justice. Dan yang penting kemudian adalah kita harus mendapat rekomendasi asesmen terpadu TAT-nya bahwa dia memang pengguna akhir, dia memang bukan jaringan, dan dia memang positif pengguna dari narkotika itu. Kemudian kita lakukan pengecekan terhadap pasalnya bahwa benar dia masuk terkualifikasi sebagai pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Sehingga dari profiling kemudian dilihat dari cara hidupnya tidak ada transaksi narkotika, maka kita bisa lakukan rehabilitasi. Gitu, seperti itu. Nah, artinya kejaksaan ini adalah sebagai penentu yang memberikan keputusan apakah diberikan restoratif justice atau tidak nih kepada tersangka kasus narkotika ini. Jadi setelah diberikan rekomendasi nih oleh BNN dan oleh kepolisian, tetap keputusan akhirnya itu berada di kejaksaan ya Pak ya? Iya. Jadi
restoratif justice kita yang diatur dengan pedoman 18 tahun 2021 itu memang didasarkan pada asas dominus litis, di mana jaksa adalah pemilik perkara yang menentukan untuk dilakukan penuntutan melalui persidangan atau tidak, dilakukan melalui litigasi atau tidak. Sehingga dari situ tadi saya sampaikan bahwa itu adalah domain dari penuntut umum untuk kita selesaikan melalui restoratif justice dengan pilihan tadi, yaitu rehab medis maupun rehab sosial seperti itu. Nah Pak, artinya tidak semua ya Pak ya bisa di restoratif justice. Kalau dia terlibat jaringan, dia sebagai kurir bandar, itu nggak bisa ya Pak ya di restoratif justice? Tentu saja tidak bisa. Kalau seperti itu kita perbolehkan, berarti kita sama dengan membantu para mafia-mafia narkotika. Tentu kualifikasinya adalah dia adalah pengguna yang merupakan dalam tanda kutip korban dari mafia, karena mafia tujuannya adalah mencari untung, memperjualbelikan dengan menggunakan agen-agennya, sehingga yang kita kualifikasi adalah tadi pasal 127 ayat 1, dia pengguna atau korban dari mafia-mafia yang tentu saja barang buktinya tidak boleh lebih dari 1 gram, seperti itu. Nah Sobar, tadi udah denger nih penjelasan dari Bapak Kajari Lampung Barat. Tapi walaupun nih korban penyalahguna wajib rehabilitasi, korban penyalahguna bisa di restoratif justice, tetap nggak boleh ya menyalahgunakan narkotika, ya kan Pak? Tentu saja. Nah, seru banget nih obrolan kita hari ini nih sama Pak Kajari tentang restoratif justice. Ilmu baru nih Pak buat saya juga. Nah Pak, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih seputar restoratif justice, tentang kebijakannya, tentang prosedurnya. Ada nggak sih Pak tantangannya nih dalam menjalankan restoratif justice ini, khususnya untuk perkara narkotika? Ya, yang kita lakukan dalam 2 tahun terakhir ini memang tantangannya tidak mudah. Kenapa? Karena ketika kita selesaikan pidana ini melalui pendekatan restoratif, tentu yang dilakukan adalah dilakukannya rehabilitasi, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, sampai dengan 12 bulan. Dan problemnya adalah tidak ada pusat rehab di Lampung Barat ini. Sehingga pecandu atau tersangka harus kita rujuk ke balai rehab yang ada di Lampung Selatan atau rumah sakit jiwa yang ada di Pesawaran. Sehingga ini menjadi salah satu kendala dari jarak, waktu, dan harapan kami sebenarnya pemerintah seyogyanya bisa memberikan supporting dengan mendirikan pusat-pusat rehab di tiap kabupaten kota, khususnya di Lampung Barat ini. Karena kita tahu dari sini ke Lamsel bisa mencapai sampai 5 jam, kemudian ke Pesawaran juga sama. Sehingga ada titik-titik rawan di mana ketika kita membawa tersangka untuk dilakukan rehab itu lebih tinggi daripada ketika rumah rehab itu ada di Lampung Barat ini. Seperti itu. Oke, semoga setelah podcast ini tayang nih Pak, segera ada nih pusat rehabilitasi di Lampung Barat. Pak Bupati, tolong dong nih rehabilitasi di Lampung Barat Pak. Udah bahaya loh ini, udah darurat banget nih. Nah Pak, sebelum kita tutup nih obrolan kita pada hari ini, kan tadi mengingat ternyata sudah sangat darurat nih penyalahgunaan di Lampung Barat, baik dari trennya yang selalu naik, terus usia-usia yang diserang, dan jenis yang dipakai. Bisa dong Pak kasih nih pesan-pesan nih kepada Sobat Bersinar yang nonton di rumah, khususnya pemuda-pemudi harapan Lampung Barat nih untuk tidak menyalahgunakan narkotika. Tentu saja pesan saya dari Lampung Barat yang pertama adalah apapun jenis narkotika itu jauhi. Karena mau sabu, mau ganja, mau apapun itu semuanya berpotensi adanya kecanduan. Dan tentu ini tidak produktif. Kenapa? Karena tadi kalau saya sampaikan, kalau generasi muda kita sudah terkena dengan narkotika, maka dia akan mengganggu, terdapat gangguan saraf. Jadi harusnya dia cerdas menjadi tidak, harusnya dia rajin menjadi kecanduan. Yang kedua kemudian kepada orang tua, tolong awasi pergaulan anak-anaknya, keluarganya.
ketati, berikan pemahaman bahwa narkotika apapun itu bentuknya tidak bagus, karena itu bermula dari biasanya mereka ingin tahu, terus kemudian dari lingkungannya, dan dari gadgetnya, sehingga tolong awasi dari itu semua. Kemudian apabila sudah diketahui ada keluarga, ada teman yang terlanjur pakai, segera lapor ke BNN atau Polres untuk bisa segera ditangani untuk dilakukan rehabilitasi. Jangan tutupi karena malu, karena aparat penegak hukum saat ini tidak hanya mengutamakan penghukuman tapi lebih mengutamakan pada rehabilitasi. Sehingga mari bersama-sama kita selamatkan generasi muda Indonesia, khususnya Lampung Barat dari narkotika ini. Nah, itu sobat tadi pesan Pak Kajari buat para generasi muda nih, jauhi narkotika. Jangan sampai deket-deket sama narkotika. Dan kalau udah kecemplung nih, udah menyalahgunakan narkotika, segera rehabilitasi ya Pak ya. Karena rehabilitasi di BNN itu gratis, tidak dipidana, dan identitasnya dirahasiakan. Nah, kita udah sampai di penghujung obrolan kita nih, Pak. Padahal masih seru banget nih. Tadinya saya tegang nih, Sober. Karena saya berhadapan langsung nih sama Kajari Lampung Barat. Tapi ternyata Bapaknya sangat humble dan asik banget nih obrolan kita. Tapi kita harus selesai nih, Pak, sampai di sini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya, Pak ya. Oke, Sober. Selesai sudah nih obrolan kita pada hari ini bersama Bapak Kajari Lampung Barat. Sampai jumpa di episode sudut pandang selanjutnya nih, tentunya bersama narasumber yang nggak kalah seru lagi nih. Saya Oti Pratiwi selaku host, pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.